Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita diberi kesempatan, diberikan nikmat, yaitu nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat kesempatan di mana pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk hadir di Masjid Siti Halimah untuk melaksanakan ibadah yang alhamdulillah tadi kita sudah melaksanakan ibadah sholat isya berjamaah. Insya Allah nanti kita akan dilanjutkan dengan ibadah sholat tarawih dan sholat witir berjamaah. Tering salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang selalu istiqomah menjalankan ajaran Islam hingga yaumil akhir. Amin ya. Sebelum kita memasuki rangkaian ibadah sholat tarawih dan sholat witir, pertama-tama kami akan menyampaikan pengumuman. Yang bertindak sebagai imam sholat tarawih beserta ceramahnya adalah Bapak Ustadz Sujanu. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Kemudian kedua, ucapan terima kasih kepada Bapak dan Ibu-ibu yang sudah memberikan sebagian rezekinya untuk berbuka puasa di Masjid Siti Halimah. Terima kasih kepada Ibu Mahdi dalam Blimbing 2, Ibu Yuyun dalam Blimbing 9, Bapak Haji Jalan Blimbing Raya, Bapak Haji Samhudi Jalan Nangkaraya, dan hamba Allah Jalan Nasraya. Jazakumullah khairan katsira. Terima kasih banyak atas sumbangannya. Semoga apa yang diberikan kepada jamaah Masjid Siti Halimah mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kami mengingatkan bagi yang membawa alat komunikasi atau handphone diharapkan dimatikan atau di mode silent agar tidak mengganggu kekhusyuan jamaah yang lain di dalam menjalankan ibadah sholat. Dan yang terakhir, bagi jamaah yang mempunyai keluangan rezeki, dipersilakan menyisihkan sebagian rezekinya pada tromol yang tersedia. Semoga Allah menggantikan rezeki yang jamaah berikan dengan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Demikian pengumuman dari kami. Semoga kita melaksanakan ibadah ini berjalan dengan lancar dan khusyuk. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah senantiasa kita bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam,
nikmat sehat wal afiat, hingga nikmat umur panjang, sehingga hari ini kita jamaah Masjid Siti Halimah bisa bertemu dengan bulan Ramadan di tahun 1443 Hijriah atau tahun 2022 Masehi. Bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yakni menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kemudian salawat serta salam marilah tetap kita curahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW atas segala keteladanan yang telah beliau contohkan kepada kita semua, keteladanan dalam akhlak, keteladanan dalam ibadah, maupun keteladanan dalam bermuamalah. Semoga kita senantiasa mempelajari dan mengamalkan dua wasiat yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Bapak Ibu jamaah Masjid Siti Halimah yang dirahmati Allah, tema ceramah kita kali ini terkait bulan Ramadan, Al-Quran dan ketakwaan. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya dalam surat Al-Baqarah ayat ke-185, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an dan petunjuk bagi manusia. Di sini menjadi bukti bahwasanya Al-Qur'an itu turun pada bulan Ramadan. Sehingga bulan Ramadan menjadi istimewa karena turunnya Al-Quran yang sangat mulia. Mengapa Al-Quran sangat mulia? Karena Al-Quran ini bukan tulisan manusia, bukan karangan Nabi Muhammad SAW, tapi ini adalah yang Allah ciptakan, berisi peraturan-peraturan, berisi nasihat-nasihat, berisi kisah-kisah, petunjuk bagi manusia agar menuju surga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya ilustrasikan betapa mulianya Al-Quran ini apabila Bapak Ibu memiliki kertas di sini ataupun di rumah. Kertas tersebut kertas untuk menulis misalkan, kemudian kertas tersebut kita sobek-sobek, kemudian kertas tersebut kita remas-remas, kemudian kita lempar ke jalan, itu nggak masalah. Tapi apabila kertas tersebut disandingkan dengan kalam Allah berupa Al-Quran, maka kertas tersebut menjadi mulia. Ketika kertas tersebut berada di tengah jalan, kemudian kita melihat, pastilah kita memungutnya, kemudian menyimpannya dan menaruhnya di tempat yang aman. Karena itu adalah kemuliaan Al-Quran. Misalkan lagi kain yang tidak ada apa-apanya, kain yang tidak ada tulisannya, maupun kain yang sudah ada warnanya tapi tidak ada tulisan Al-Qur'annya, adalah kain yang biasa. Tetapi apabila disandingkan dengan Al-Qur'an, maka kain tersebut menjadi mulia. Kemuliaan tersebut karena adanya kalam Allah Subhanahu wa taala yang tertulis di kain tersebut. Inilah kemuliaan dari Al-Qur'an, dari sesuatu yang tidak mulia menjadi mulia. Misalkan contohnya lagi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apabila ada dua orang hafalannya 1 juz dengan hafalannya 30 juz, pasti yang diutamakan yang menjadi imam adalah yang 30 juz. Karena banyaknya hafalan Al-Quran yang dimilikinya. Inilah keutamaan-keutamaan mengapa kita harus mempelajari dan mengamalkan Al-Quran, dan kalau bisa kita menghafalkannya mastata'tum, sekuat kita. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di ayat ke-183 yang menjadi dalil adanya berpuasa, kita sudah mafhum semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita semua mengetahui bahwasanya kita berpuasa, salah satu dalilnya adalah di Al-Quran Al-Baqarah ayat 183. Kalimat ini diawali dengan kalimat iman dan diakhiri dengan kalimat takwa. Ya ayyuhalladzina amanu, dan diakhiri dengan kalimat takwa. La'allakum tattaqun.
Di sini kita ada sejarah yang bisa kita pelajari Bapak Ibu. Apabila kita membaca sirah-sirah Nabi, maupun kita membaca terjemahan dari Al-Quran, maupun kita membaca tafsir-tafsir dalam Al-Quran, kita dapati bahwasanya perintah puasa ini sebelum Nabi Muhammad SAW sudah ada. Misalkan Nabi Adam. Nabi Adam ketika masih berada di surga, kita ketahui Allah memberikan peraturan jangan mendekati buah khuldi, bahkan memakannya. Bentuk larangan ini menurut tafsir Ibnu Katsir merupakan bentuk puasa, yang artinya apabila kita membaca literatur, makna puasa sendiri itu adalah menahan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila kita juga membaca kisah-kisah Nabi Musa alaihissalam, misalkan ketika Nabi Musa menghadap Allah Subhanahu wa taala di Gunung Tursina selama kurang lebih 40 hari, apa yang dilakukan Nabi Musa? Berpuasa selama 40 hari. Kemudian kita juga kenal dengan Nabi Daud. Nabi Daud juga melaksanakan ibadah puasa yang saat ini syariatnya masih tetap kita jalankan. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Kemudian kita bisa membaca kisah yang sangat berbeda lagi, adalah kisah puasanya wanita solehah, yakni Maryam, yang diabadikan kisah puasanya di surat Maryam. Ada surat khusus tersendiri yang mengambil namanya dari nama Maryam. Suatu ketika kita ketahui bahwasanya kisah wanita solehah Maryam adalah orang yang suci yang belum pernah menikah, tapi hamil dan melahirkan seorang anak yang bernama Isa, yang akhirnya nanti menjadi nabi. Ketika Maryam kemudian setelah melahirkan mendatangi masyarakatnya, kemudian masyarakat bertanya kepada Maryam, "Wahai Maryam, ayahmu ini adalah orang yang baik. Ibumu bukan seorang pezina. Mengapa engkau bisa melahirkan seorang anak laki-laki padahal engkau tidak menikah?" Nah, kemudian sebelum itu sudah Allah perintahkan Maryam untuk berpuasa. Redaksinya ada di surat Maryam, "Inni nadhartu lirrahmani shauman." Sesungguhnya aku bernazar untuk berpuasa atas Tuhan yang Maha Pengasih. Jadi bentuk puasa dan cara-caranya ini berbeda dengan apa yang kita kerjakan saat ini. Maryam selain tidak makan dan minum, bentuk puasanya adalah tidak berbicara. Jadi masing-masing zaman memiliki bentuk yang berbeda-beda cara-cara berpuasanya. Nah, kemudian kita bisa tarik benang merah, kita bisa menyimpulkan bahwasanya apa yang dilakukan oleh kita saat ini dan apa yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu, baik itu nabi-nabi sebelumnya dan orang-orang sebelumnya, ini memiliki kesamaan, yakni untuk memperkuat dan meningkatkan kualitas diri kita, sehingga akhirnya kita menjadi seseorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa ini bisa diibaratkan adalah bentuk kefakiran total. Kenapa disebut dengan kefakiran total? Karena apabila kita melihat dan apabila hamba Allah mentaati perintahnya untuk berpuasa, maka tidak memandang jabatan setinggi apapun, tidak memandang sekaya apapun, ketika dia sudah berpuasa, maka kondisinya sama dengan orang yang du'afa, yakni lapar dan haus. Kondisinya sama. Meskipun memiliki harta yang banyak sekali, dia mampu untuk membeli makan yang enak, tapi ketika dia berpuasa, kondisinya sama dengan orang yang du'afa, yakni lapar dan haus. Oleh karenanya disebut sebagai kefakiran total. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, takwa ini memiliki kelebihan-kelebihan.
dan harus kita latih dan harus kita upayakan agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk atau cara kita bertakwa kepada Allah adalah berpuasa pada bulan Ramadan ini. Lantas apakah keuntungannya? Apabila Bapak Ibu yang dirahmati Allah melihat dan membaca surat At-Tolak ayat kedua dan ketiga. Ayat kedua di akhir ayatnya terdapat A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan membukakan jalan keluar. Ini perhatikan Bapak Ibu bahwasanya Allah akan membuka jalan keluar. Apabila kita memiliki permasalahan-permasalahan, baik itu permasalahan di rumah tangga, baik itu permasalahan di kantor, baik itu permasalahan di masyarakat, maka kita harus bertakwa. Karena Allah sudah menjanjikan kita akan mendapati jalan keluar apabila kita bertakwa. Kemudian apabila kita lanjutkan di ayat ketiganya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berjanji akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Subhanallah Bapak Ibu. Apabila kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berjanji akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian di lanjutan ayatnya, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Dan apabila kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mencukupi segala keperluan kita. Ini perhatikan Bapak Ibu bahwa ayat takwa ini menjadi penting dan Allah menjanjikan dan Allah abadikan dalam Al-Qur'an. Apabila kita terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun permasalahan kita, Allah akan bantu kita. Karena sejatinya tidak ada cobaan atau tidak ada masalah yang tidak bisa kita lalui. Pasti Allah akan memberikan solusinya. Namun bagaimana kita menyikapi solusi tersebut? Apabila kita terus bertakwa, tentunya Allah akan bantu. Apabila kita tidak bertakwa, tentunya bisa jadi kita menjadi stres dan menganggap permasalahan ini sangat berat sekali. Tapi apabila kita bertakwa kepada Allah dan kita mengingat janji Allah di surat At-Tolak ayat kedua dan ketiga, tentunya Allah akan memberikan jalan keluar. Rezeki itu tidak hanya sebatas materi. Sehat merupakan rezeki. Anak kita misalkan diterima di perguruan tinggi SMA yang menjadi tujuannya itu merupakan rezeki. Maka perkuatlah ketakwaan kita kepada Allah agar Allah membantu kita dari sudut pandang di luar nalar kita. Bisa jadi Allah memberikan bantuan-bantuan yang tidak kita sangka-sangka. Kemudian bentuk ketakwaan kita selain berpuasa itu juga tercantum dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat kedua hingga kelima. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya dan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Nah, ini sekali lagi ada kata-kata bertakwa. Kemudian bagaimanakah cara agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Meskipun di beberapa ayat Quran diberikan contoh-contoh aktivitas-aktivitas takwa di berbagai posisi, saya mengambil beberapa bagian saja di Al-Quran, di surat Al-Baqarah ayat kedua hingga kelima. Di ayat ketiganya Allah mengatakan alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Yaitu mereka yang beriman kepada yang ghaib, ya malaikat, Allah Subhanahu wa taala, kitab-kitab terdahulu. Ini adalah sesuatu yang belum kita lihat, tapi kita harus percaya. Kemudian melaksanakan sholat. Nah, Bapak Ibu apabila memiliki permasalahan yang sangat berat sekali misalkan ya, dan merasa kita kok sangat sulit sekali kita melaluinya, maka perbanyak sholat. Perbanyak sholat, sholat 5 waktu kita kerjakan seoptimal mungkin. Jangan masbuk terus. Apabila azan segera kita datang. Kemudian apabila sholat sunnah kita kerjakan rawatibnya. Kita optimalkan rawatibnya agar Allah membantu kita.
Karena sejatinya sudah Allah memberikan isyarat dalam surat Al-Baqarah ayat ketiga. Kemudian aktivitas apa lagi yang membuat kita takwanya meningkat adalah menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada kita. Jadi rezeki yang kita miliki, kata infak ini bermakna materi ya Bapak Ibu ya. Harta yang kita miliki kita infakkan, kita berikan kepada orang yang membutuhkan. Karena sejatinya Allah akan membukakan pintu-pintu jalan-jalan yang tidak disangka-sangka sebagaimana surat At-Tolak ayat ketiga apabila kita menginfakkan sebagian harta kita kepada orang yang membutuhkan. Terutama di bulan Ramadan ini Allah lipat gandakan pahala orang-orang yang berinfak. Dan jangan lupa untuk berzakat. Berzakat ini adalah kewajiban harta tertentu yang dikeluarkan pada waktu tertentu dan hanya untuk orang-orang tertentu. Jadi zakat ini merupakan suatu kewajiban yang apabila kita sudah mencapai nisab. Zakat sekarang nisabnya 85 gram emas, kurang lebih kalau dirupiahkan sebesar 79 juta atau 80 juta rupiah menurut ketentuan Basnas. Dan itu harus dikeluarkan sebesar 2,5% dari harta kita. Bisa jadi apabila kita memiliki masalah-masalah, persoalan-persoalan yang rumit dan tak kunjung selesai, bisa jadi harta yang kita miliki tidak kita keluarkan atau bahkan kita simpan, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak melancarkan masalah-masalah ini, solusi-solusinya dengan baik. Maka kita percaya saja kepada Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu, kita keluarkan saja harta yang kita miliki, terutama zakat yang menjadi kewajiban kita. Apabila kita telah mencapai nisab dalam satu haul adalah satu masa kalender Hijriah. Apabila di tabungan sudah mengendap dan sudah mencapai haul 79 juta atau 80 juta, itu maksudnya haul itu tidak berubah Bapak Ibu ya. Ketika posisinya tetap di 80 juta, itu berarti kita sudah wajib zakat. Terlebih kalau misalkan dana kita memiliki harta yang lebih dari itu, maka itu sudah menjadi wajib zakat. Karena konsekuensinya apabila zakat tidak ditunaikan, maka kita berdosa. Dan bisa jadi Allah persoalan-persoalan yang dihadapi tidak kunjung selesai. Maka jangan ragu untuk berinfak terutama di bulan Ramadan ini dan bersedekah sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi permasalahan-permasalahan kita bisa diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian takwa itu menurut Abu Hurairah pernah diceritakan bahwasanya ada yang bertanya kepada Abu Hurairah radhiyallahu an, apa itu takwa? Kemudian Abu Hurairah tidak lantas menjawab, namun memberikan ilustrasi kepada yang bertanya. Apabila engkau melewati suatu jalan dan jalan tersebut penuh dengan duri, apa yang engkau lakukan? Kemudian orang tersebut yang bertanya mengatakan, tentu saja aku akan menghindari duri tersebut dan berjalan di jalan yang tidak ada durinya, atau aku melompati duri tersebut, atau aku mundur. Kemudian Abu Hurairah mengatakan itulah takwa. Jadi takwa itu berhati-hati atas apa yang telah Allah larang, ya kita jangan lakukan. Maksud dari takwa agar kita menjadi orang-orang yang selamat. Menurut Hamka dalam kitab Al-Azharnya mengatakan bahwasanya takwa ini berasal dari rumpun kata waqiyah yang artinya memelihara. Memelihara dengan siapa? Memelihara dengan Allah Subhanahu wa taala. Memelihara hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala kita laksanakan untuk menjaga hubungan baik. Apa yang menjadi larangan dari Allah Subhanahu wa taala maka kita kerjakan agar menjadi hubungan baik. Mudah-mudahan dengan ketakwaan kita dan dengan upaya kita mengerjakan perintah Allah semampu kita di bulan Ramadan ini terutama, dan menjauhi segala larangannya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bertakwa dan Allah mudahkan segala urusan kita sebagaimana janji Allah dalam surah At-Tolak ayat kedua dan ketiga.
Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.